Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Langsung saja, ini sistem pembuatan kos-kosan kami. Di sini ada logo kos payment kami. Di sini kami menambahkan sebuah judul kelola kosmu dengan mudah dengan deskripsi sistem terintegrasi untuk mengelola data penghuni, pembayaran, dan laporan keuangan kamu. Dilanjut dengan ada pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada tentang kami. Kami hadir untuk membantu pemilik kos dan penyewa dalam pengelola pembayaran secara digital. Dengan platform ini, semua pembayaran dapat dilakukan secara transparan, mudah dipantau, dan memiliki catatan yang jelas. Ada visi dan misinya. Visinya menjadi platform pembayaran kosan nomor 1 di Indonesia yang memudahkan hidup milik kos dan penyewa. Adapun misinya, memberikan sistem pembayaran yang aman dan mudah, menyediakan laporan keuangan yang transparan, dan membantu pemilik kos meningkatkan manajemen bisnisnya. Lalu kembali mulai sekarang. Nah, di sini Anda bisa memasukkan email ataupun paspor Anda. Masukkan email. Lalu paspor dan masuk. Lanjut ke dalam kodenya. Kode ini semua controller dipakai untuk proses login, logout, reset password, verifikasi email, dan lain-lainnya. Dilanjut ada GUES. GUES itu berfungsi hanya bisa diakses kalau si user belum login. Lalu ada login nampilkan from login, ada post login, proses login, cek email ataupun password, ada forgot password, ada get forgot password, tampilkan form untuk minta reset password, ada post forgot password untuk kirim email berisi link reset ataupun password, ada reset password untuk from reset password pakai token yang dari emailnya, ada post reset password yaitu simpan password baru. Lalu ada out ini hanya untuk user yang sudah login. Lalu ada email verification untuk kalau email belum diverifikasi, tampilkan halaman instruksinya. Lalu ada get verifikasi email atau ID ataupun hash, yaitu link untuk verifikasi, biasanya diklik dari emailnya. Ada post email verification ataupun notification, yaitu kirim ulang email verifikasi yang dibatasi 6 kali per menitnya. Ada konfirmasi password, yaitu digunakan kalau si user mau melakukan tindakan sensitif, misalnya diubah email ataupun hapus akun, harus masukkan passwordnya lagi. Lalu update password, ganti password dari menu profilnya. Lalu ada logout, proses logout, hapus sesi user yang login. Lalu ada import kelas yang dibutuhkan. Flow controller atau payment controller atau user controller, yaitu digunakan untuk mengatur login, profil, pembayaran, dan user admin. Ada OAuth dipakai untuk autentikasi cek user ataupun login. Ada user payment model untuk akses table user dan pembayaran. Lalu ada Carbon library ini untuk manipulasi tanggal, misalnya kayak filter data ataupun bulan ini. Lalu ada root ini company profile ini yang menampilkan halaman profil perusahaan, dikasih juga dengan name yang supaya mudah dipanggil dengan root, home, ataupun yang lainnya. Ada group root dengan middleware yaitu out,
yang semua root di dalamnya hanya bisa diakses user yang sudah login saja. Lalu ada profil, yaitu untuk buka halaman edit profil, ada page profil, ada untuk update data profil ataupun delete profil untuk hapus akun. Ada dashboard default, yaitu kalau role admin diarahkan ke admin dashboard, kalau user biasa yang diarahkan ke pembayaran atau create. Lalu ada pembayaran untuk user, ada get, buka form pembayarannya, ada post, simpan data pembayaran ke database. Lalu ada root khusus admin, ini hanya bisa diakses oleh admin, ada semua URL yang diawali admin, ada nama root yang diawali admin. Dan isi dashboard admin ini ada hitung jumlah penyewa, user biasa yang total laki-laki dan perempuan. Ada hitung jumlah penyewa yang sudah dibayar lunas dan yang belum. Hitung total pemasukan bulan ini kayak sum atau amount. Lalu ada data kamar. Data kamar ini kayak total kamar ada 6, kamar yang terisi jumlah penyewa, kamar kosong sama dengan sisa. Lalu ada buat denah kamar lantai 1, A1 sampai A3 dan lantai 2 B1 sampai B3. Lalu ada petakan penghuni yang berdasarkan nomor kamar. Data ini dikirimkan ke view admin dashboard. Lalu ada kelola user, si root log untuk user hanya ada fitur index, lihat daftar, create, form, penambah, ada store, simpan, dan history ada hapus. Lalu ada file out, yaitu I could fill out PHP bawaan Laravel dari bridge-nya atau Profiti-nya untuk root login, register, dan lain-lainnya. Terima kasih. Sebelumnya saya lanjut ke pembahasan fitur admin di dashboard admin. Jadi di sini itu ada beberapa fitur. Di sini ada beberapa card nih, ada 4 buah. Ini cuma buat kayak nampilin data aja. Contoh kamar terisi ada 2 dari 6 kamar, terus kamar kosong yang 4, laki-laki 2, perempuan 1. Ini buat penghuninya laki-laki dan perempuan ada berapa? Nah, kebetulan isinya tadi perempuan 2. Ya, jadi untuk ini di programnya itu kita taruh logikanya di web.php ya. Jadi di sini kita nah di sini kita hitung-hitungannya. Jadi contoh total kamarnya 6 nih. Ini variabel aja. Terus misalnya kamar terisi ini buat yang ini kita ngitungnya tuh ya udah tinggal total penyewa aja. Jadi ada variabel total penyewa gitu. Nah ini nih. Nah ini total penyewa. Nah ini juga nih count. Jadi dia pakai fungsi count gitu. Nah terus buat kamar kosong juga tinggal dikurangin aja gitu total kamar sama kamar terisi dan seterusnya gitu. Jadi di sini tampilnya begitu. Nah untuk hasil hitung-hitungan di sini itu nanti dipanggil di compact. Jadi dipanggil di nah di sini nih di dashboard bagian admin ya, di file admin, jadi folder admin. Jadi dia bakal dipanggil di sini nih. Nah jadi tinggal misalnya nih kamar terisi, ya udah tinggal panggil variabel kamar terisinya. Jadi buat apa namanya, buat tampilin datanya gitu. Terus yang kosong juga nih, yang merah kamar kosong, terus laki-laki, perempuan gitu sama. Itu juga dipanggil dari web.php di sini. Laki-laki perempuan mana ya? Nah ini yang laki-laki perempuan. Jadi kita ibaratnya bikin variabel di dalam fungsi ini dashboard, terus nanti di compact ke dashboard yang adminnya. Nah terus fitur selanjutnya itu ada denah hunian kosnya. Jadi ini ya ala-ala aja lah kita bikin denah kosannya. Kebetulan kosannya teman saya itu dia ada 2 lantai dan masing-masing lantai itu punya 3 buah kamar gitu.
Nah, terus ini denahnya, jadi ketika kamarnya terisi dia bakal warna hijau, terus nampilin nama penghuninya. Terus kalau misalkan belum dia bakalan merah terus kosong tulisannya. Nah, ini untuk codingannya itu sama, jadi logikanya dia di web.php-nya yang denah nih. Jadi kita pakai array itu sama looping. Jadi ya udah gitu, dari array-nya ini misal kita pakainya A sama B ya, lantai satu lantai dua itu kita pakai A sama B supaya gampang aja. Jadi gitu array-nya gini. Terus ya udah, eh, ketika emang penyewanya udah masuk ke Dena, nah udah tinggal penyewa jadi kunci dari nomor kamarnya gitu. Jadi nanti dia sama gitu di compact ke Asuni. Jadi nanti ketika di bagian denah huniannya ini, ya udah tinggal dipanggil-panggil aja gitu. Nih, denah kamar lantai satu, terisi pertama. Nah, ini statusnya warna hijau sama birunya itu pakai framework gitu. Jadi tinggal main tempel terus ganti-ganti aja ya dikit gitu. Terus yang terakhir nih ada buat pendapatan dan apa namanya? Misal sudah bayar belum bayar gitu. Ini buat ya sekedar apa? Supaya tahu gitu pendapatan bulan ini dari kosan tuh berapa, terus yang udah bayar berapa, yang belum berapa gitu. Jadi ini nanti connect-nya ke apa? Dashboard yang user yang bakal dijelasin sama teman saya nanti. Jadi yang di ini tuh ya sama gitu. Koneksinya ya antara web.php. Jadi bukan web.php. Koneknya sini juga, tapi dia ke ini juga nih, PHP. Nih payment control. Jadi di sini misal, nah di sini kita bikin di bagian store. Ini sih. Nah ya di user control sorry. Jadi di bagian store ini sorry agak lupa. Nah, misalnya di bagian ini deh. Oh, iya, tetap tetap di web.php ternyata. Jadi di bagian ini ada yang namanya hmm, user paid control nih. Yes. Nah, ini payment controller, jadi dia connect ke payment controller yang create sama store. Dan untuk itu tuh ada di sini. Payment history gitu. Terus ada juga ini payment date-nya kapan. Jadi datanya yang ambil dari sini. Jadi ketika si user bayar, dia bakalan langsung ngancurin ke sini. Udah bayar sama belum bayarnya. Terus di sini juga ada apa fitur buat kelola penghuni. Jadi di sini kita bisa nambahin penghuni gitu. Contoh ini namanya Farel misalnya. Ini Farel. Ini jadi selama adalah kakak misalnya. Atau enggak yang sendiri. Besok itu. Oh ya, untuk kamar 1A2 karena udah PC jadi dia nggak ada di sini. Ini nomor teleponnya.
misal inilah nggak salah aja, terus alamat misal juga salah, jadi Surya daruratnya 08, slotnya 1 sampai 8 deh. Nah, ini tambahkan penghuni. Nah, masuk tuh, dia belum lunas. Terus masuk ke dashboard lagi. Ini yang biasa tuh keisi no. Jadi dua punya belum bayar, terus ini juga ke update semua lah. Jadi ini beda kalau misalkan yang user udah bayar gitu. Jadi nanti dia bakalan apa namanya, berubah nih statusnya. Nah, untuk fitur itu nanti tuh dia kayak hmm, nah ini user control sih masuknya dia ya bagian ngisi-ngisi aja gitu, misal nama dan lain-lain gitu, masuk-masukin ke sini. Nah itu nanti dia masuknya ke bagian apa namanya store. Jadi nanti pasportnya juga dia bakalan dihas gitu loh. Jadi ketika udah nulis paspor, nanti ketika masuk database LDD angka hash gitu. Jadi lebih aman gitu. Terus ya udah tinggal masukin selesai. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke rekan saya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk akun sebagai penghuni atau dengan role user. Kita masuk terlebih dahulu. Di sini sebenarnya sudah saya siapkan untuk database usernya, yaitu di sini saya akan login sebagai Abdurrahman dengan role user. Nah, di sini ketika kita login sebagai user itu akan tampilkan dashboard untuk membuat pembayaran kos-kosannya. Nah, di sini terdapat detail tagihan dengan nama, nomor telepon, nomor kamal, dan tagihan bulan ini. Tagihan bulan ini sudah ditetapkan di codingannya dengan nominal 550.000. Lalu ada tombol bayar sekarang untuk membayar, dan nanti ketika sudah membayar akan ditampilkan ke riwayat pembayaran yang ada di bawah ini bentuk tabel. Ini ada tanggal bayarnya, ada jumlah berapa yang dibayar, lalu ada statusnya lunas. Oke, coba kita klik. Nah, dan ketika pembayaran berhasil dilakukan akan muncul eh, pembayaran berhasil di sini. Nah, selain itu juga ini karena sebelumnya itu akun user itu diinputkan oleh admin atau si pemilik kosnya. Nah, jadi segala sesuatunya itu diinput oleh pemilik kos, termasuk password juga. Nah, di sini bisa dilakukan pengubahan password dengan mengklik profile ini. Nah, di sini ada bisa mengubah nama, email, lalu ada update password dan juga data account. Oke, mari kita lanjut ke codingannya. Di sini ada website PHP, ini kita akan bahas rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini pada middleware ini terdapat mana saja yang bisa diakses oleh user. Nah, untuk yang pertama ini bisa diakses oleh user dan juga admin. Untuk slash profile itu get untuk mendapatkan, dan page untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus. Jadi si pengguna ini entah itu admin ataupun user itu dia bisa mengedit, menambahkan, dan juga dia bisa mengedit dan juga menghapus data. Nah, lalu di nomor 2 ini ada if. Nah, jadi di sini ketika pengguna atau ya pengguna itu akan mengakses dashboard, dia itu akan
ada autentikasi terlebih dahulu berdasarkan user. Nah, jika user tersebut atau akunnya atau penggunanya itu adalah admin, role-nya itu sebagai admin, maka dia akan diarahkan ke dashboard admin. Namun jika tidak, atau dalam kasus ini role-nya itu adalah user, maka dia akan diarahkan ke pembayaran create. Nah, lalu yang ketiga ini ada untuk pembayaran. Nah, ini untuk pembayaran ini untuk get ini untuk membuat untuk menampilkan data-data yang ada di database dengan menggunakan metode create yang ada di payment controller. Lalu untuk root yang post ini dia akan mengirimkan data yang diinputkan di slash pembayaran ini menggunakan payment controller juga dan method store. Nah, mari kita lihat modelnya seperti apa. Nah, ini ada payment.php untuk modelnya. Jadi di sini ada hash factory ini untuk sebagai apa ya, bisa untuk bagus untuk perkembangan karena dia bisa mengisi data dummy. Lalu ini untuk variable mana saja yang bisa diisi, yaitu ada user ID, amount, payment date, dan juga status. Dan ini untuk mengubah tipe data yang ada di database untuk payment date itu menjadi date time. Nah, selanjutnya untuk controllernya ini yang menghubungkan antara view dan model tadi. Di sini terdapat function create ini untuk untuk menampilkan database-nya atau historinya dari database. Jadi pertama kita akan autentikasi terlebih dahulu, usernya itu kita tetapkan sebagai user yang sudah login gitu. Lalu untuk payment history-nya itu kita ambil dari user ID, di mana ID-nya itu adalah akun yang sudah login. Lalu payment date ini lalu diurutkan secara descending berdasarkan payment date. Lalu ini get untuk mendapatkan datanya. Lalu kita tetapkan untuk payment amount-nya ini. Payment amount ini ditetapkan untuk harga kosannya sebesar 550.000. Lalu setelah itu kita akan kirimkan semua data yang tadi diinputkan ke view pembayaran. Lalu di sini ada untuk store atau menambahkan ke database. Ini untuk pembayarannya. Jadi setiap kali ada pembayaran itu akan tercatat di database-nya ya. Nah, ini sama seperti tadi, autentikasi user terlebih dahulu. Lalu ini untuk payment create-nya. Ini berdasarkan akunnya ya, jadi sudah login, user ID-nya diambil dari ID yang sudah login, lalu amount-nya itu sama seperti tadi, lalu payment date ini diambil dari waktu sekarang dengan fungsi now, lalu statusnya akan update menjadi lunas. Nah, ini ketika di klik tombol bayar, ini akan diredirect ke pembayaran, halaman pembayaran, dan menampilkan pembayaran berhasil. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih.